Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita belajar hukum ketenagakerjaan, yaitu pertemuan ke-6 dengan materi perjanjian kerja, ya, perjanjian kerja. Nah, peraturan perusahaan itu ada pengertian kerja, yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Jadi intinya adalah semua pekerja itu harus taat terhadap tata tertib yang ada di mana kita bekerja. Dan di situ harus ada SOP-nya, ya. Saya ulang kembali, di mana kita bekerja di sesuatu organisasi atau di dalam suatu perusahaan atau di lembaga pemerintahan, pasti yang namanya tata tertib itu ada. Dan itu harus ditepati oleh semua pekerja. Syarat formil, ya, syarat formil. Yang pertama, peraturan perusahaan atau PP, ya. Peraturan perusahaan atau PP. Mulai berlaku sejak memperoleh pengesahan dari Depnakerstran atau Dirjen Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja atau Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja. Itu yang berlaku. Yang kedua, PP berlaku maksimal 2 tahun dan berikutnya bisa diperbarui kembali, ya. Bisa diperbarui kembali sesuai dengan perkembangan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, PP yang telah berakhir masa berlakunya tetap berlaku sampai ditandatanganinya perjanjian kerja bersama atau PKB atau disahkannya PP yang baru. Jadi PP yang lama itu masih berlaku sambil menunggu PP yang baru yang dalam proses penandatanganan pimpinan perusahaan tersebut. Jadi tetap tidak ada hukum yang kosong. Itu ada peraturannya. Oke. Tujuan pengesahan PP yang pertama adalah untuk mencegah agar isi PP tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Yang kedua, untuk mengusahakan perbaikan dan peningkatan syarat-syarat kerja sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tujuan perusahaan yang pertama, ada 5, ya, ada 5 yang kita akan sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, terhadap perusahaan yang memperkerjakan minimal 10 pekerja, wajib memiliki peraturan perusahaan. Ya, saya ulangi agar jelas. Terhadap perusahaan yang memperkerjakan minimal 10 pekerja, wajib memiliki peraturan perusahaan. Yang kedua, dalam pembuatan PP, pengusaha mengadakan konsultasi dengan pekerja dan atau dengan Depnakerstran. Ya. 3, perusahaan wajib mensosialisasikan isi PP yang telah disahkan kepada para pekerjanya. Jadi mudah dimengerti, mudah dibaca oleh semua pekerja-pekerja yang ada di situ. Jadi PP itu tidak boleh dirahasiakan, harus disahkan dan harus dipasang di mana yang termudah dibaca oleh para pekerja itu. Ya. 4, perusahaan wajib memberikan 1 kopi PP yang telah disahkan kepada setiap pekerja. Jadi tidak ada alasan saya tidak tahu, saya tidak mengerti, karena sudah diberikan 1 hard copy kepada semua pekerja. Juga sudah dipasang di tembok-tembok di mana Anda yang sering lewatin, agar mudah dibaca oleh orang lain yang lewat di situ. Yang kelima, bila perusahaan telah ada PKB, maka tidak dapat menggantinya dengan PP. Ya. Saya ulangi biar jelas, bila di perusahaan telah ada PKB, ya, maka tidak dapat menggantinya dengan PP. Tujuan pembuatan PP itu ada 2. Pertama, mengusahakan perbaikan syarat-syarat pekerjaan sebagai salah satu tugas perlindungan dan perawatan pekerja. Ya, saya ulangi agar jelas. Mengusahakan perbaikan syarat-syarat kerja, ya, syarat-syarat kerja sebagai salah satu tugas perlindungan dan perawatan kerja. Kedua, sebagai tahap
permulaan terwujudnya perjanjian kerja bersama atau PKB itu tadi di perusahaan. Ya, semua akan lebih jelas jika ada aturan-aturan itu yang mudah dibaca oleh si para pekerja tersebut. Pengertian tentang perjanjian. Istilah perjanjian sebenarnya tidak dikenal dalam KUH Perdata. Ya, yang ada ialah perikatan atau vervintenis yang dijelaskan dalam pasal 1233. Ya, 1233. Dan persetujuan atau overenkom atau dalam pasal 1313 tadi, beberapa ahli hukum juga mendapat dalam menggunakan istilah-istilah tersebut. Oke. Ya boleh, monggo silahkan oleh para ahli hukum menggunakan itu. Nah, di Indonesia sendiri istilah vervintenis diterjemahkan dalam 3 arti, yaitu perikatan, perutangan, dan perjanjian. Nah, sedangkan istilah overenkom diterjemahkan dalam 2 arti, yaitu perjanjian dan persetujuan, yaitu Konsiden 199 halaman 2. Jika menggunakan pasal 1313 KUH Perdata, batasan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih meningkatkan diri pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Ya, pengertian tentang perjanjian, pembagian perjanjian, ya, Konsiden 1999 halaman 22 menurut pasal 1601 KUH Perdata adalah: pertama, perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Yang kedua, perjanjian kerja. Dan yang terakhir atau yang ketiga, perjanjian pemborong kerja. Dari ketiga macam perjanjian di atas, dalam konteks materi hukum ketenagakerjaan yang akan kita bahas adalah perjanjian kerja. Oke ya. Syarat sahnya perjanjian kerja itu sendiri adalah untuk sahnya sebuah perjanjian kerja, maka perbuatannya harus memenuhi syarat material, yaitu dalam pasal 52, 55, 58, dan 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan syarat formil dalam pasal 54 dan 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, jelas kan? Oke. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, secara material perjanjian kerja dibuat atas dasar: pertama, kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara pekerja dan pemberi kerja. Kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Adanya perjanjian dan yang diperjanjikan. Dan yang keempat atau yang terakhir, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya, yang berlaku, undang-undang yang berlaku. Itulah syarat sahnya suatu perjanjian. Oke. Asas perjanjian sekarang, ya, asas perjanjian. Ya, walau tidak ada satupun peraturan yang mengikat tentang bentuk dan isi perjanjian, karena dijamin dengan adanya asas kebebasan berkontrak. Ya, asas kebebasan berkontrak, yakni suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak atau boleh membuat perjanjian. Sumonggo, silakan. Yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum tentunya. Asas kebebasan berkontrak itu sendiri dituangkan dalam pasal 11.338
ayat 1 KUH Perdata dengan memperhatikan pasal 1320, 1335 dan 1337 KUH Perdata, di samping pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ya, itulah asas perjanjian kerja. Ya. Pengertian tentang perjanjian kerja, saya ulangi, pengertian perjanjian kerja itu sendiri adalah perjanjian antara seseorang buruh dan seseorang majikan yang ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas, ya, di center for heading, ya, di mana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Itu saya ambil dari bukunya Subekti tahun 1995 halaman 58. Ya, pengertian kerja. Nah, perjanjian kerja menurut pasal 1601A KUH Perdata ialah suatu persetujuan bahwa pihak ke-1 yaitu pihak buruh meningkatkan dirinya untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu hukum dengan upah selama waktu tertentu, yang selanjutnya syahmat. Ya, selanjutnya syahmat ini saya ambil dari bukunya Syahmat tahun 1995 halaman 55 berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana seseorang telah mengikatkan dirinya untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan berupa upah, ya, berupa upah sesuai dengan syarat-syarat yang diperjanjikan atau disetujui bersama antara pemberi kerja dan penerima kerja. Ya. Nah, sedangkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja itu tadi, yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban oleh para pekerja, ya, oleh para pekerja. Nah, unsur-unsur perjanjian kerja itu sendiri adalah mencermati uraian di atas, maka unsur hubungan kerja yang terdiri atas para pihak sebagai subjeknya, ya, sebagai subjeknya, pengusaha dan pekerja atau buruh, gitu ya. Perjanjian kerja adanya pekerja, upah dan perintah. Nah, dengan demikian landasan hubungan kerja adanya perjanjian kerja, baik yang tertulis maupun tidak tertulis ataupun lisan, gitu ya, ataupun lisan. Nah, sedangkan beberapa ahli berpendapat bahwa di dalam perjanjian yang menjadi dasar hubungan kerja adalah unsur-unsur yang penting, yaitu pertama, adanya pekerjaan, yang itu pasal 1601A KUH Perdata dan pasal 341 KUH Dagang. Yang kedua, jelas. Yang kedua, adanya upah, yaitu termuat dalam pasal 1603 KUH Perdata. Saya ulangi, adanya upah pasal 1603P KUH Perdata. Yang ketiga, adanya perintah orang lain, yaitu pasal 1303B KUH Perdata. Ya, yang terakhir atau yang keempat, terbatas waktu tertentu karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus menerus. Itulah unsur-unsur perjanjian kerja. Oke, saya teruskan. Kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja. Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja, dan perjanjian kerja merupakan peristiwa hukum sehingga konsekuensi suatu hubungan kerja menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pekerja, yaitu pengusahaan dan pihak pekerja atau buruh. Nah, hak adalah, ya, hak dan kewajiban tadi adalah, sekarang hak dulu. Hak adalah
suatu peranan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum. Nah, ya, hak adalah suatu peranan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum. Karenanya, jika hak dilanggar tidak berakibat sanksi apapun bagi pelakunya. Nah, sedangkan kewajiban itu sendiri adalah suatu peranan yang tidak harus dilakukan oleh subjek hukum, ya, subjek hukum. Karenanya, jika kewajiban dilanggar berakibat sanksi bagi setiap pelakunya dalam konteks hubungan kerja, kewajiban para pihak berlangsung secara timbal balik. Nah, kewajiban pengusaha, hak pekerja atau buruh, dan sebaliknya kewajiban pekerja atau buruh, hak pengusaha. Untuk itu, jika terjadi pelanggaran kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja, masing-masing pihak dapat menuntut pihak lainnya. Itulah kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja. Oke. Cukup sekian anak-anakku semuanya. Pertemuan selanjutnya kita lanjutkan di minggu depan, ya, pertemuan ke-7. Saya tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.